Yaqulu ta'ala mukhbiran anis su'adai wa ma'adalah ta'ala minal karamah wa na'imil muqim. Allah berfirman, tetap sambil mengabarkan anis su'adai perihal orang-orang yang berbahagia. Orang-orang sa'id, kalau su'ada itu jamak, kalau tunggalnya sa'id. Jadi kalau ada yang dipanggil Pak Said, itu orang yang berbahagia. Tapi Said di sini harus pakai ain, bukan hamzah. Said, harusnya gitu dipanggilnya. Ada sengaum. Kita Said. Itu bukan sebetulnya. Yang benar itu Said. Said, orang-orang yang berbahagia. Jamaknya suada, orang-orang berbahagia. Syakik, lawannya syakik, orang yang celaka. Syuko'a, jamaknya orang-orang yang celaka. Wa ma'adalahum ta'ala, dan apa yang Allah janjikan kepada mereka minal karomah, dari kemuliaan wan naim, dan sungguh kenikmatan al muqim, yang berketetapan, itu nikmat terus terusan. Ya, Allah mengabarkan di sini, Allah dengan berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, akan ada kebahagiaan, kemenangan. Mafaza itu di sini adalah masdar taukid. Masdar mim. Masdar mim itu dalam bahasa Indonesia itu kata dasar, sama dengan kata paus. Paus itu kebahagiaan. Tapi ini ada mimnya, mafaza. Beda dengan pisang. Kalau pisang itu maus, pakai mim. Maus, pisang, jauh. Tapi kalau paus itu kebahagiaan, kemenangan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mapaza. Di sini kata Imam Ibnu Abbas, beliau itu sahabat ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi, mutanazzihan. Artinya orang itu akan dijauhkan dari segala kekurangan, akan kebahagiaan saja. Kemudian kata Imam Mujahid dengan Imam Qatadah, fazu panaju minan. Mereka akan berbahagia, mereka akan selamat dari api neraka. Itu mafaza pengertiannya itu. Kemudian juga disebutkan di sini hadaiko. Hadaiko itu kebun-kebun. Akan disediakan kebun-kebun. Al-basatin, dari bustan. Bustan itu kebun. Di kebun yang maksud di sini bukan dalam pengertian seperti taman kanak-kanak, kan? Itu kan pengertian majazi, kan? Tapi ini hakiki, betul-betul kebun-kebun gitu. Hakiki itu artinya secara kasat mata memang ada, gitu. Bukan sekedar taman kanak-kanak, itu majazi atau kiasan sebetulnya, kan. Tetapi kalau disebut kebun di sini, ada ikoh itu ada betul-betul kebun yang akan dipenuhi dengan anggur, dengan kurma dan sebagainya, buah-buahan. Ada ikoh wa anaba, kebun-kebun yang dipenuhi dengan anggur-anggur tadi. Aknam. Kemudian di ayat berikutnya wa kawaib atroba, dan kawaib. Kawaib itu huron, artinya hur itu ya dalam istilah kita bidadari mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan bidadara itu mungkin begitu, wallahu alam ya. Artinya sesuatu yang menarik syahwat. Nah, setiap orang kan yang normal itu pasti senang terhadap lawan jenis. Kecuali yang abnormal dan tertarik dengan lawan jenis. Tapi kalau orang yang normal, dan itu umumnya manusia, senang terhadap lawan jenis. Bahwa itu muhrim atau bukan itu lain persoalan. Tapi semua manusia normal itu senang, pasti. Dan di surga nanti di sini oleh Allah sebutkan kawaiba atroba. Atroba yang sebaya, yang seimbang. Nah, seperti disebutkan di dalam sejumlah hadis, usia penduduk surga itu sekitar 30-an tahunan lah kalau kita hidup di dunia ini. Artinya pada saat usia 30 tahun itu kan sedang segar-segarnya kita. Nggak ada encok, tidak ada asam urat, tidak ada kolesterol. Masih segar-segar. Dan memang di surga tidak ada penyakit. Semuanya segar. Nah, itu lagi buta tulang, buta daging mungkin dalam istilah kita. Buta tulang, buta daging, tapi bukan buta hijau.
segar lagi segar-segarnya. Nah, itu juga pasangan-pasangan kita juga adalah akan sebaya. Kan kita suka begitu, tidak suka sama nenek-nenek. Jarang lah, memang ada sih yang anak usia 20 tahunan nikah sama mesti sekitar usia 20 tahunan juga atau 11 tahun gitu. Jarang mau nikah dengan nenek. Walaupun itu ada, hanya kejadian angka. Nah, di sini Allah menggambarkan atroba, sebaya, seimbang. Dan sekali lagi, itulah kesenangan manusia itu begitu. Senang makan, senang minum, senang ketertarikan syahwat. Nah, ini Al-Quran menjelaskannya seperti ini, Pak. Terus terang. Karena memang itulah sifat-sifat manusia. Senangnya begitu, ngumbar syahwat. Ya. Tetapi kalau selama di dunia ini ada aturan main. Silahkan umbar, tapi ada aturan mainnya. Tidak boleh sembarangan. Tapi kalau di surga nanti itu disediakan sengaja. Abkarun urob. Nah, di dalam penjelasan yang lain di tafsir ini itu, aduh, punten ini agak sedikit vulgar, Pak. Bukan porno ya. Tapi ya begitulah ini penjelasan di tafsirnya. Itu gadis-gadis yang disebutkan ininya nul gitu kan. Itu kan gak enak menyebutkannya. Tapi begitulah, gitu. Karena kita senang juga begitu ya melihat anak-anak gadis yang menarik lah gitu payudaranya. Sebutkan begitu. Fisinin wahidatin kama taqaddama bayyinahu fi suratil waqiah. Dalam usia yang tidak jauh beda. 30 tahunan juga barangkali. Itu gambaran untuk yang sebaya-sebaya itu. Kemudian dalam hadis disebutkan begini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mohon maaf ini ya memang begini penjelasan dari Nabi bukan masalah porno ini Pak. Innakum musu ahli jannati la tabdu min ridwanillah. Sungguhnya gamis-gamis pakaian-pakaian ahli surga. Nah nanti disebutkan pakaian ahli surga itu min harir dari sutra-sutra. Makanya selama di dunia ini kaum laki-laki tidak boleh pakai sutra, tapi kalau perempuan boleh. Karena itu akan menjadi pakaian di surga nanti. Sutra, emas dan sebagainya dibolehkan silakan. Nah, sesungguhnya gamis-gamis penduduk surga itu akan nampak di dalamnya mencerminkan ridwan Allah, keriduan Allah. Nah, seperti apa? Wallahu alam. Artinya pakaian yang digunakan itu mungkin dia fungsi pakaian itu kan menutup aurat, memberikan kehangatan supaya tidak kedinginan, kemudian menjadi perhiasan. Nah, perhiasan itu penuh dengan keridhaan Allah. Disebutkan dalam hadis begitu, min ridwanillahi. Wa inna sahabata la tamurru dan sesungguhnya awan disebutkan di dalam hadis ini. Sesungguhnya awan itu akan lewat bihim kepada penduduk surga itu patuna dihim sambil ngakorowok sambil menyeru itu kan awan sambil berkata ya ahlal jannah wahai para penduduk surga madza turiduna an umtirakum apa kehendak kalian semua terhadap aku yang untuk hujan apa gitu kan ada awan di sini kan kalau ada awan itu hujan ya hujan air tapi di surga itu disebutkan gini hatta innaha latumtirhumul kawaibal atro sehingga itu awan itu sahabah sahabah itu dalam bahasa kita itu mega awan tapi kalau pakai sahabat itu lain itu teman teman dekat ini pakai sin ya sahabah itu awan mega tapi kalau sahabah itu teman beda sedikit dalam bahasa Arab maka seharusnya kita sebut sahabat itu ya dalam bahasa Sunda jadi sobat gitu kan. Nah, benar itu dalam bahasa Sunda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sahabat itu salah sebetulnya pengucapan itu harusnya sahabat. Karena kalau sahabah itu pengertiannya beda. Gitu. Tapi ya itulah udah jadi bahasa salah kaprah kita biasa saja kita saling kenal gitu kan biar rekan saja ya. Nah disebutkan di dalam hadis ini
Innaha la tumtiruhum al kawaibal atrob. Sebenarnya itu awan itu akan menghujani penduduk surga itu al kawaibal atrob dengan gadis-gadis yang sebaya, yang tentu saja cantik pastilah gitu ya. Itu hujannya bukan hujan air, tapi hujan para gadis atau bidadari mungkin istilah kita, atau untuk kaum perempuan nanti bidadara. Nah, itu wallahu alam itu seperti apa bayangan. Tapi hujan kalau di dunia ini hujannya hujan air. Tapi di dalam hadis ini digambarkan hujannya hujan para bidadari-bidadara. Gimana itu? Nggak kebayang, Pak ya. Nah, itulah kondisi di surga yang akan sesuai dengan selera hawa nafsu. Hawa nafsunya tetap gede kita itu di sana. Kan kemampuannya mungkin melebihi kemampuan di dunia ini. Ya. Begitulah hadis. Apa saya salah terjemah? Silahkan cari terjemahnya itu di dalam di internet. Di sini awan bertanya kepada penduduk surga, apa yang kalian inginkan yang aku hujankan? Kemudian awan itu menyatakan akan menghujankan al-kawaibal atro, gadis-gadis yang yaitu disebut tadi mungkin ya dan sebagainya, dan sebaya usianya tidak jauh-jauh amat. Wakaksan dihako dan juga gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Nah, sekali lagi manusia itu senang makan minum, eh, walaupun barangkali ya kalau kita sudah pada tua agak sedikit makan minumnya itu kan tidak terlalu banyak. Tapi nanti di surga itu usia kita itu dikembalikan ke usia sedang-sedangnya, sedang makan, sedang minum. Seperti waktu kita usia 30-an tahun, 20 tahun, itu masih senang makan minum. Itu aja tanya terus Mas Ahmad. Dan masih 30-an tahun ya, masih senang makan dia. 30-an tahun masih sering makan minum. Tapi kalau tanya kepada yang sudah 60-70 tahun udah berkurang makannya. Karena akan ya lain suasananya. Tapi kalau usia masih muda itu seperti itu. Begitupun nanti di surga, usia kita dikembalikan kepada kondisi seperti itu. Senang-senangnya juga umbar syahwat kan usia-usia segitu. Maka Allah juga memberikan balasan. Tetapi ini sekali lagi hanya kepada penduduk surga. Dan ini Al-Quran yang menceritakan. Al-Kawaiba Atroba, gadis-gadis yang sebaya. Jadi jangan menganggap porno Al-Quran. Ya memang Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya. Hanum Mubin, penjelasan yang sangat nyata. Dan tentu saja tidak hanya ini, fenomena-fenomena alam yang lain juga Al-Quran menjelaskannya. Kemudian, la yasma'una biha lagwa wala kidzaba. La yasma'una, mereka tidak mendengar ini yang di dalam surga itu. Tidak mendengar ucapan lagu, ucapan yang sebetulnya baik-baik saja, boleh-boleh saja, tetapi tidak punya makna. Ya seperti kita mungkin apa seperti bercanda itu ya, sekedar obrolan ngalor ngidul kan boleh-boleh saja ngobrol yang tetapi itu tidak memberikan makna apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, di surga itu tidak akan ada begitu. Lagu, perkataan-perkataan yang sia-sia, semuanya bermanfaat, semuanya bermakna. Walakin dan tidak akan ada kebohongan. Laisa fiha kalamun lagin arin anil faidah. Tidak ada di dalam surga itu ucapan-ucapan yang lago, yang tidak ada makna, yang telanjang, yang tidak memiliki faidah, yang tidak memiliki manfaat. Wala ismun kadbun, dan tidak ada dosa yang penuh kebohongan, bal hiya darussalam. Tapi surga itu adalah sebagai tempat keselamatan. Wakul kalamin biasa limun minan maksi. Setiap ucapan yang diucapkan di dalam surga itu adalah selamat dari kekurangan.
Wallahu alam, kita belum belum tahu kan. Tapi mungkin seperti ucapan subhanallah walhamdulillah seperti yang diucapkan sekarang di sini. Seperti kata Nabi, dua ucapan yang enteng di lisan tapi punya makna demikian bobot yang tinggi, itu dua, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, dua ucapan itu. Nah, silahkan pada saat kita sedang duduk nunggu komat, nunggu di dalam masjid, ucapkan ucapan-ucapan itu di dalam diri kita saja. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, supaya kita tidak tamuh laku gitu, tidak asal duduk, tapi memiliki makna sambil ucapkan ucapan itu. Dua kalimat yang enteng di lisan, tapi punya bobot demikian tinggi di hadapan Allah. Pada hafal tidak? Mudah-mudahan pada hafal ya. Itu gampang apakah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hanya dua ucapan itu saja. Itu kata hadis Nabi. Enteng pengucapannya, tetapi punya bobot yang sangat tinggi. Sekali lagi, pada saat kita sedang menunggu, pada saat sedang ya ada waktu luang, tetapi tidak ada kelihatan, melihat ucapan itu di dalam, cukup di dalam hati kita saja. Kemudian di jaza min rabbika atau anisaba itu sebagai balasan dari Tuhanmu, balasan yang tentu saja penuh perhitungan. Hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi wa atahumuhum bifadlihi wa minhu wa ihsanu wa rahmatihi. Itu adalah semuanya didasarkan pada pembalasan Allah, kebaikan Allah dan juga rahmatnya. Nah, seperti dalam hadis disebutkan, kalian masuk surga itu bukan karena amal-amalan kita, tetapi karena rahmat Allah. Seperti pernah saya gambarkan, kalau dilihat dari kebaikan kita, amalan kita, masih terlalu jauh amalan kita dibanding dengan nilai surga. Kan? Untuk mengimbangi nikmat Allah yang di dunia ini sebelum bisa seimbang. Ibadah kita dibandingkan dengan nikmat Allah yang kita terima. Seperti kita bisa melihat, bisa berjalan, bisa merasakan, bisa mendengar, itu kan nikmat. Bandingkan dengan sholat kita yang kadang-kadang tidak khusyuk, yang sekali sholat paling lama 5 menit, sambil teringat ke sana kemari, itu kan. Nah, dengan nikmat pendengaran, dengan nikmat udara saja itu belum, tidak ada apa-apanya ibadah kita. Baca Quran juga mungkin hanya sebentar saja, nanti pada saat bulan Ramadan saja mungkin baca Quran. Nah, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah. Apalagi kalau masuk surga. Beberapa nikmat Allah yang diberikan. Sehingga dalam hal ini, kalian masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini akan diberikan tidak gratisan. Tidak kepada orang begitu saja. Kepada mereka yang punya modal dasar dahulu. Yaitu punya keimanan dan punya amal-amal soleh sebelumnya. Itulah rahmat Allah yang akan Allah berikan. Tidak kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang memiliki modal dasar. Modal dasar itu apa? Iman dan beramal soleh. Berbuat. Karena hidup di dunia ini ya untuk berbuat. Tidak untuk diam. Ciri-ciri hidup itu kan pergerakan. Nah, pergerakan itu coba usahakan memiliki makna. Memiliki bobot di hadapan Allah. Sehingga itu akan dihargai oleh Allah. Sehingga ditukar dengan rahmat Allah, ini masuk surga. Atau anhisaba, kapian wa iproshan, eh, wapiron syamilan kathiron. Itu sempurna sebagai balasan Allah. Jadi tidak mungkin rahmat Allah itu diberikan tanpa ada modal awal dari kita. Modal awalnya itu yaitu iman dan amal soleh. Yukhbiru ta'ala an azamati wa jalali. Allah mengabarkan dari kemahagungan dan kemahaperkasaannya. Wa annahu rabbus samawati wal ardi, dan sesungguhnya Allah itu Tuhan seluruh langit wal ardi dan bumi, wa fihima, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma bainahuma,
dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa annahu rahmanul ladzi syamalat rahmatu kulla syai'. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih yang meliputi rahmat Allah itu pada segala sesuatu. Kemudian digambarkan di sini la yamlikuna minhu toba. Makhluk Allah yang berkumpul pada hari kiamat itu tidak memiliki keleluasaan, kekuasaan untuk bercakap-cakap, untuk berbicara. Layak yaqdiru ahadun ala tidai khutbati illa bi'idni. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Ya jangankan di hadapan Allah nanti. Di sini saja kan begini, pada saat ada yang berbicara begini kan tidak pada bicara, pada diam semuanya. Kecuali diizinkan oleh pembicara. Silahkan bertanya. Boleh. Apalagi di hadapan Allah dan apalagi hari kiamat yang kita belum pernah ke sana datang. Dan itu suasana yang sangat asing sekali pasti bagi kita. Sesuatu yang baru sama sekali. Jadi mau bercakap apa-apa, mau apa yang akan kita bicarakan, tidak akan ada. Diam. Kecuali nanti orang yang diberi izin oleh Allah. Seperti dalam surat, dalam ayat kursi kan sebutkan, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Yang akan memberi pertolongan nanti di hadapan Allah. Itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau akan memberikan syafaat. Itu karena diizinkan oleh Allah. Bukan karena keperkasaan Nabi, tidak. Itu karena izin dari Allah saja bisa memberi syafaat kepada umatnya. Yauma ya'ti la takallam nafsun illa bi'idnih. Akan datang hari yang tidak bisa berbicara satu diri kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin kita akan berbicara sembarangan. Tapi hanya dengan izin Allah. Maka itulah Allah menyatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari berdirinya ar-ruh dan para malaikat saffa berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara orang-orang pada saat itu. Nah, di sini disebutkan yauma yaqumur ruh, pada saat tegak ruh. Ruh di sini macam-macam penafsiran para ulama di tafsir Ibnu Katsir. Kalau disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, andahum arwahum bani Adam. Sungguhnya mereka itu adalah roh-roh anak cucu Adam. Demikian juga pendapat yang lain itu adalah anak cucu Nabi Adam. Tapi ada pendapat yang ketiga, khalqun min khalqillah, bukan rohnya anak Adam, tetapi itu ruhnya makhluk Allah yang Allah bukan manusia. Ala suari bani Adam, tetapi mirip dengan rupa-rupanya anak cucu Adam. Walai sabi malaikati, tapi itu juga bukan malaikat, wala bibasyarin dan juga bukan manusia. Wallahu alam. Tapi pendapat yang lain dari Abu Soleh dan Al-Amash disebutkan wa Jibril itu adalah malaikat Jibril kan. Pengertian ruh itu. Karena kalau kita lihat ruh itu adalah tunggal kan. Tunggal itu satu. Kalau jamaknya arwah. Arwah itu banyak roh. Nah, di dalam Al-Qur'an ini disebutkan ruh. Sehingga mungkin lebih dekat pemahamannya itu malaikat Jibril. Kalau dikaitkan dengan pengertian-pengertian yang lain. Walaupun tetap saja ini berbeda-beda para penafsir, para ahli tafsir terhadap pengertian ruh di sini. Pada hari itu akan tegak ruh dan para malaikat soalnya. Nah, kita tahu ruh malaikat Jibril itu adalah pemimpin para malaikat. Walaupun sekali lagi di penjelasan yang lain tidak mesti malaikat Jibril, ada juga malaikat yang lain. Nah, tentu saja kita serahkan kepada Allah wallahu a'lam bimuradi. Apa yang dimaksud di sini? Karena penafsir yang lain menyatakan, oh ada raja malaikat itu. Wa huwa malakun min a'dhamil malaikati khalqan. Yaitu adalah malaikat sebagai raja dari para malaikat. Walaupun kita sudah tahu raja dari para malaikat itu malaikat Jibril. Sehingga ke sana lebih condong penafsirannya. Kemudian ruh juga diartikan bisamain rabiyahu a'dhamu minas samawati wa minal jibali. Ruh juga diartikan itu adalah
malaikat yang menghuni di langit keempat itu adalah langit di tempat yang sebesar-besarnya langit. Dan ada gunung juga yang setiap hari isnai asyaru al tasbihatan. Mereka bertasbih sebanyak 12.000 tasbihan. Nah, tentu kita serahkan kepada Allah wallahu alam. Tidak tahu penafsiran yang hakikinya apa. Kemudian kata hadis dalam hadis Rasulullah sebutkan begini. Inna lillahi malakan law qila lahu iltaqim as-samawati sab'i wal arodin yalqamu wahidatan. Sesungguhnya bagi Allah ada seorang malaikat kalau diucapkan telanlah langit yang tujuh dan juga bumi maka akan ditelan dengan sekali telan. Oh, itu wallahu alam juga ya. Ini berita goib ini Pak. Seperti apa? Ini kita berada di dunia fisika, tapi yang disampaikan oleh Rasul itu metafisika, agak susah mencerna. Ini yang kita katakan sebagai supra-rasional, bukan irrasional. Memang tidak mungkin logika kita bisa mencerna berita-berita yang sifatnya goib, yang metafisik. Jadi kita adalah yang fisika saja yang kelihatan. Illa man adina lahur rahman, kecuali Allah yang ketahui seseorang yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara. Banyak ayat-ayat yang menyatakan begitu. La ta'ala nafsun illa bi'idni, tidak akan berbicara seseorang diri kecuali dengan izin Allah. Dan seterusnya, ini banyak ayat-ayatnya. Nah, waqala shawaba, dan akan berkata orang yang diizinkan oleh Allah itu perkataan yang benar. Nah, di sini diartikan perkataan yang benar itu adalah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Apakah hanya itu yang diucapkan? Allahu a'lam. Nanti kita saksikan saja pada hari kiamat insya Allah. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti kejadian. Walaupun sekali lagi barangkali dari sisi logika agak sulit mencernanya ini. Tidak masuk akal mungkin ya. Yaitu bagi akal-akal yang tidak punya keimanan agak susah. Tapi kalau yang punya keimanan, kita belajar dari pengalaman hidup sehari-hari saja itu bisa didekati sebetulnya. Walaupun tidak persis. Ada aproksimasi, ada pendekatan. Wah, ada kehancuran, tidak ada keabadian. Kemudian disebutkan di sini, "Faman sya'at tahoda ila rabbi ma'aba." Maka siapa orang yang akan kembali kepada Tuhannya melalui pertobatan, silahkan kembali kepada Allah. Nah, dalam hal ini, pintu taubat itu selalu terbuka. Sepanjang dunia ini belum kiamat, dan sepanjang kita itu hidup sebelum sebelum sakaratul maut masih terbuka pintu tobat. Jadi akan Allah terima tobat kita itu. Walaupun menjelang kematian. Tapi kalau kita tobat, insya Allah. Kecuali kalau sudah sakaratul maut. Kecuali kalau napas sudah di kerongkongan, artinya nyawa itu sudah akan dicabut, itu tidak bisa kita melihat bertobat lagi. Pada saat itu pintu kegoiban sudah mulai dibuka. Bentuk kegaiban sudah mulai dibuka, dilihat oleh seseorang yang akan mengalami kematian, akan melihat masa depan. Masa depan seseorang saja bisa dilihat oleh orang. Ya, mungkin saya tidak perlu ceritakan, tetapi bisa dilihat pada saat itu. Termasuk nasib kita nanti di akhirat akan seperti apa, menjelang kematian dilihat. Tetapi kita tidak bisa menceritakannya, orang yang mati itu. Tidak bisa bercerita masalah kegoiban, tapi dia sudah bisa melihat. Kemudian inna antarna adzaban qariba. Sesungguhnya kami mengingatkan kalian semua dengan siksaan yang dekat. Nah, seperti tadi, siksaan yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu tidak cash, tidak kontan, tapi ditanggungkan. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Umat Nabi Hud sudah hancur lebur, umat Nabi Nuh sudah habis, umat
Nabi Soleh juga demikian, umat yang lain kebanyakan udah habis. Termasuk umat Nabi Musa sebetulnya. Walaupun umat Nabi Musa sampai saat ini masih ada ya, yang disebut dengan bangsa Yahudi itu tidak hancur punah. Nah, kalau umat-umat Nabi yang lainnya itu, umat Nabi Su'aib, umat Nabi Lut, semuanya udah habis kena siksaan mereka. Tapi umat Nabi Musa masih ada sampai sekarang untuk pelajaran bagi kita barangkali. Karena itu masih diceritakan Al-Quran, kan? Masih tetap di Quran itu. Coba lihat di surat Al-Baqarah itu panjang sekali cerita tentang Bani Israel itu, Pak. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Bani Israel itu diceritakan oleh Allah. Dan sebagai buktinya, tuh lihat kelakuan Israel sampai sekarang juga begitu memang. Tidak bisa memegang perjanjian, selalu berkhianat terhadap perjanjian. Mereka orang-orang yang tidak bisa diajak berunding gitu kan, sesuka-suka dirinya sendiri. Berapa banyak resolusi PBB yang dilanggar oleh bangsa Israel itu. Pada itu tingkat dunia, perundingan tingkat dunia. Tapi pelanggaran tetap mereka lakukan. Kemudian disebutkan di sini, Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari seseorang melihat apa yang telah dia perbuat pada masa lalunya oleh kedua tangannya. Yu'radu alaihi jami'u amalihi. Akan diperlihatkan seluruh amal-amalnya. Khairuha wa syarruha. Yang baiknya maupun yang buruknya. Qadamaiha wah wahadisuha. Qadimuha yang lalu ataupun yang terkemudian. Jadi sekali lagi ini direkam. Ada rekamannya yang kita perbuat selama ini. Rekamannya kalau kita lihat video di YouTube kan hanya peristiwa-peristiwa tertentu saja. Tapi kalau ini adalah utuh, Pak. Bahkan detik demi detik apa yang kita perbuat semuanya ada rekamannya. Pada saat kita buang air besar juga direkam, ada. Pada saat kita sedang makan, ada. Pada saat kita sedang marah, ada. Saat kita sedang tertawa, semuanya ada rekaman. Jika kita diingatkan lagi dengan peristiwa masa lalu yang barangkali kita sudah lupa lagi, ya. Kebaikannya maupun keburukannya akan diperlihatkan, dijadikan sebagai saksi. Bahwa jadi ma'amilu hadiro. Dan di dalam surat Al-Kahfi sebetulnya begitu. Mereka orang-orang akan menemui apa yang telah pernah mereka perbuat masa lalu. Walaupun sekali lagi kita mungkin sudah lupa apa yang diperbuat jangankan 10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu atau beberapa hari yang lalu saja sudah lupa kita kan. Karena sifat manusia itu ya suka pelupa. Tapi nanti di akhirat akan Allah perlihatkan. Sehingga dengan demikian masuk akal sekarang kan manusia di dunia ini saja bisa merekam masa lalu, bisa melihat cerita masa lalu. 10 tahun lalu masih ada rekamannya sampai saat ini. Bahkan tahun 1900-an, awal-awal abad ke-20 juga kita bisa melihat rekaman. Bagaimana itu gedung sate didirikan, itu masih ada rekamannya sampai saat ini, Pak. Bagaimana ITB pertama kali didirikan tahun 1920, ada rekamannya itu yang dilakukan oleh Belanda dan sampai saat ini kita bisa melihatnya. Nah, dengan di dunia ini saja kita bisa melihat begitu sehingga masuk akal. Kita juga direkam oleh Allah sebagai Allah yang maha qadir, maha perkasa, maha maha kuasa. Tidak ada kesulitan bagi Allah merekam perilaku kita sehari-hari. Ditambah dengan ingatan kita kadang-kadang masih ingat juga kan. Nanti dicocokkan betul tidak ingatan. Bagaimana pertanggungjawabannya terhadap itu semua. Di sini Allah menyatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari melihat seseorang terhadap apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Nah, tentu saja bukan hanya kedua tangan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tempuh melalui langkah-langkah perjalanan, apa yang kita obrolkan, dan apa yang kita pertengkarkan, saya kalau harus bertengkar, apa yang kita obrolkan, apa yang kita sampaikan, semuanya ada rekamannya. Bukan hanya Zoom saja yang bisa merekam, teknologi yang Allah buat juga bisa merekam.
Barangkali dulu sulit terbayang, tapi saat ini gampang kita membayangkannya. Yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Nah, di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan akan diperlihatkan, akan diceritakan kepada manusia pada hari itu bima qaddama wa akhar, apa yang telah berlalu dan apa yang terakhir kali dikerjakan. Jadi semuanya akan diceritakan. Dan dalam hal kondisi begitu berkata wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulu, dan berkata orang kafir ya laitani, aduh hei aku ini bisa menjadi kuntu turaba, jadi tanah saja, kan? Karena tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat waktu di dunia, waktu memaki-maki Islam, waktu menistakan Kanjeng Nabi Muhammad, waktu menistakan sholat, waktu hari-hari terhadap panggilan adzan dan sebagainya, tidak mau mempertanggungjawabkan. Aduh, seandainya aku jadi tanah saja. Nah, itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Itu ngalamun artinya. Nanti kita akan melihat dalam bahasa Al-Quran ada kata la'alla. La'alla itu juga harapan sebetulnya. Itu taroji. Harapan itu mungkin bisa tercapai. Seperti kita bercita-cita, seorang anak sekolah, saya bercita-cita jadi insinyur. Saya bercita-cita jadi dokter. Itu adalah cita-cita, bukan lamunan. Mungkin bisa dicapai kalau dia terus menempuh sekolah dengan baik, kan? Bisa tercapai satu waktu. Tapi kalau kita bercita-cita ingin jadi presiden Amerika, kira-kira masuk akal tidak? Agak agak ngelamun kelihatannya, ya. Nah, tentu saja ada persyaratannya. Jadi presiden Amerika itu harus warga negara Amerika, padahal kita ada warga Sukarapih saja. Ini Sukarapih saja tidak jadi ketua RW, tidak jadi ketua RT, bagaimana mungkin bisa jadi ketua masyarakat Amerika? Tidak mungkin. Ngelamun itu namanya. Nah, dalam bahasa lamunan Al-Quran itu ada kata-kata laeta. Nah, di sini diucapkannya ya laeta. Ya laeta nih, aduh hai aku ini ngelamun, ingin jadi tanah. Jadi tidak mungkin orang itu jadi tanah. Itu hanya keinginan lamunan. Tapi kalau la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa, itu bukan lamunan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang surat puasa itu kan, dengan puasa itu bisa menjadikan kita bertakwa. Itu bukan lamunan, mungkin bisa dicapai. Itu sebutnya taroji. Itu adalah harapan atau cita-cita yang mungkin bisa ditempuh, bisa diraih, kan? Tapi kalau kita ingin jadi tanah, tidak mungkin. Itu adalah ngalamun. Tidak mungkin terjadi. Manusia mah tetap jadi manusia. Tetapi saking tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat waktu di dunia ini, inginnya orang-orang kafir itu menjadi tanah saja. Karena memang tanah tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau binatang, binatang juga kalau ada kaitannya dengan kita, itu ada pertanggungjawabannya, Pak. Jadi kalau binatang-binatang yang kita kurbankan, insya Allah nanti akan ada pertanggungjawabannya. Akan dihidupkan dahulu barangkali, ya. Tapi kalau binatang yang tidak ada kaitannya dengan kita, ya tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita selagi di dunia ini menyakiti binatang, itu binatang bisa nuntut kepada kita nanti di akhirat. Ada ayam, tiba-tiba dipukul saja itu ayam sampai mati. Ayam itu bisa nuntut kepada kita nanti di akhirat. Setelah tuntutannya dipenuhi, ya hilang lagi ayam itu. Selesai ya urusan. Demikian juga kalau kita mukul-mukul kuda itu, tukang delman tuh awas. Kuda dipecut supaya lari misalnya. Itu kuda juga akan nuntut. Ngapain saya dipecut-pecut gitu. Nanti akan diminta pertanggungjawaban supaya saya dapat uang gitu kan, kata uang delman itu. Nah, demi engkau memperoleh uang, saya yang harus menderita. Tentu saja ada pertanggungjawabannya itu. Demikian juga tuh burung-burung yang dipelihara tuh, itu akan nuntut kepada kita itu nanti, Pak. Yang dipelihara di dalam kandang, di dalam kurung, hati-hati itu. Itu golim juga sebetulnya. Kita mengurung burung yang biasanya terbang bebas, ini tidak bisa kemana-mana. Gara-gara kita kurung, hati-hati, jangan sembarang memelihara burung. Karena akan minta pertanggungjawaban nanti itu, ya, di akhirat nanti. Karena merasa tersiksa itu burung. Dan
binatang-binatang yang lainnya. Hati-hati dalam hal ini. Tapi kalau memelihara ikan, apakah sama dengan burung? Kelihatannya beda ya. Karena ikan itu tidak bisa bebas seperti burung mana terbang. Kalau ikan itu hanya bisa hidup di dalam kolam saja. Asal kolamnya jangan terlalu sempit, bebas ikan bisa berenang ke sana kemari, insya Allah barangkali ikan juga tidak akan minta pertanggungjawaban. Barangkali wallahu alam tapi ya, tapi bisa saja minta juga pertanggungjawaban. Yang penting berilah lahan yang cukup luas gitu kan. Sehingga ikan itu bisa bebas ke sana kemari dan kasih makan. Jangan tanpa makan. Supaya pada saat kita tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Tapi kalau burung, kalau mau memelihara, peliharalah di ruang yang bebas, walaupun dibuat kurung seperti di Taman Mini itu kan, ada kurung yang sangat besar, burung bisa berterbangan ke sana kemari. Insya Allah barangkali kalau gitu agak bebas. Tapi jarang-jarang kan kita yang punya lahan luas seperti itu. Kalaupun ada lahan luas, mendingan dibangun nih, jadi rumah manusia, bukan rumah burung, gitu, Pak, ya. Jadi dalam hal ini hati-hati sekali lagi para pemelihara burung. Demikian juga yang suka ngusup, hati-hati itu. Itu ikan disakiti itu bibirnya dengan diusap. Nah itu juga bisa saya minta pertanggungjawaban itu. Walaupun saya juga pernah ngusap, ya. Bisa saja dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Nah, ini disebutkan inginnya saya jadi tanah saja ya Allah. Tetapi tentu saja tidak mungkin. Semua manusia dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bukan saja manusia mukmin muslim, orang-orang kafir juga begitu. Akan diminta pertanggungjawabannya. Walaupun sudah pasti orang kafir itu disiksa di neraka. Tetapi barangkali apa saja yang menyebabkan dia disiksa di neraka mesti dirinci perbuatan. Kalau saya pernah nyumbang masjid kayak Allah, boleh saja nyumbang masjid, tapi itu hanya angka nol saja, tidak ada angka satu, tidak ada iman, tidak berarti. Itu perbuatan perbuatan baik, tetapi tidak ada artinya di hadapan Allah karena tidak ada iman. Itu saja saya kira bahasan kita kali ini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak kita berdoa saja.